Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 757. Berisik, kali ini bukan Luo Xiu yang berbicara, tetapi Ji Xiaozi. Dengan kekuatan di tingkat Kaisar Dewa ditambah dengan dampak pedang sebelumnya, satu teriakan dingin darinya membawa aura yang sangat mengintimidasi, memperlihatkan wibawa seorang kultivator wanita. Tindakan ini meniru gaya Luo Xiu. Setiap kali Luo Xiu kehilangan kesabaran dan hanya mendengus, berisik, ia akan langsung bertindak dengan kekuatan yang luar biasa, membuat lawannya tak mampu berkata apa-apa. Ji Xiaozi melangkah maju. Dengan satu ayunan pedangnya, cahaya pedang sepanjang ratusan mil menyapu udara, seolah memotong galaksi. Boom! Pemimpin pasukan besi Fei yang hanya berada di tingkat setengah Kaisar Dewa tidak mampu menahan aura pedang tersebut. Sebelum pedang itu bahkan menyentuhnya, tekanan aura itu sudah membuatnya memuntahkan darah, tubuhnya terlempar jauh, kulitnya robek-robek. Luo Xiu hanya memandang dingin adegan itu. Baginya, Ji Xiaozi masih menyisakan kebaikan hati. Serangan pedang itu cukup kuat, tetapi ia dengan sengaja tidak membunuh pemimpin pasukan, hanya melukainya parah. Luo Xiu tidak berkata apa-apa, karena meskipun ia sering membunuh tanpa ampun, ia tidak mengharuskan orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama. Jika Ji Xiaozi menjadi seperti dirinya, maka dia bukan lagi Ji Xiaozi. Dua serangan pedang itu cukup untuk menanamkan rasa takut. Tidak ada satupun dari pasukan besi Fei yang masih berdiri. Pemimpinnya bahkan tergeletak tak berdaya, tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Saat itu, sebuah penghalang cahaya yang terang muncul dari seluruh kota Fei membentuk kubah pelindung besar yang mengelilingi kota. Dari pusat perusahaan dagang Fei beberapa aura kuat muncul, dipimpin oleh Nan Menzong dan tiga tetua mereka. "Siapa kalian? Mengapa menantang perusahaan dagang Fei?" tanya Nan Menzong dengan nada dingin sambil menatap Ji Xiaozi. Sebagai seorang kultivator tingkat tinggi, Nan Menzong dapat melihat bahwa Ji Xiaozi masih muda, tetapi sudah mencapai tingkat Kaisar Dewa. Di dunia bawah seperti ini, hal tersebut hampir tidak mungkin. Hal ini membuatnya ragu untuk segera bertindak. "Apa koordinat lubang hitam kosmik?" Luo Xiu bertanya sambil memandang Nan Menzong dari atas kapal perang emasnya. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Nan Menzong berubah sedikit. Perusahaan dagang Fei telah menghasilkan banyak keuntungan dengan menjarah dunia-dunia di sisi lain lubang hitam. Apakah ini upaya kekuatan lain untuk merebut keuntungan tersebut? "Siapa kalian sebenarnya?" tanya Nan Menzong dengan hati-hati. "Orang tua, identitas kami bukan urusanmu." Ji Xiaozi menjawab dengan nada misterius. Komentarnya membuat rekan-rekannya tersenyum kecil, menyadari bahwa Ji Xiaozi sedang bermain-main. Nan Menzong mencoba lagi. "Apakah kalian berasal dari dunia atas?" Luo Xiu menjawab dengan tenang, "Bawa aku ke lubang hitam kosmik. Jangan bertanya hal yang tidak perlu, atau aku akan menghancurkan perusahaan dagang Fei." Ucapan itu membuat tiga tetua di belakang Nan Menzong murka. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kalimat mereka, Luo Xiu telah kehilangan kesabaran. Di bawah kendali Luo Xiu, kapal perang emas itu meluncur ke arah penghalang kota. Meskipun penghalang itu adalah formasi pertahanan tingkat kekaisaran, kapal perang emas milik Luo Xiu adalah artefak tingkat dewa. Dalam satu serangan keras, penghalang itu retak seperti kaca, lalu hancur sepenuhnya. Dalam sekejap, Luo Xiu muncul di depan Nan Menzong. Dengan kekuatan hukum ruang dan waktu, ia mencengkeram leher Nan Menzong, membuatnya tak mampu bergerak. Api ilahi menyelimuti Luo Xiu, membakar ruang di sekitarnya. Tiga tetua mencoba menyerang untuk menyelamatkan Nan Menzong, tetapi Luo Xiu bahkan tidak melirik mereka. Mutiara kehidupan dan kematian muncul di atas kepalanya, menyerap esensi hidup dari tiga tetua tersebut, membuat mereka berteriak kesakitan. Sementara itu, monster pelahap dewa di bahu Luo Xiu mengangkat kepalanya dan dengan satu gigitan, melahap ketiga kaisar dewa itu. Nan Menzong gemetar ketakutan. Dalam satu momen, ia menyadari bahwa pria muda di depannya bukanlah seseorang yang bisa ia lawan. Jika Luo Xiu ingin membunuhnya, ia sudah mati sejak tadi. Dalam situasi yang semakin memanas di kota Fei Luo Xiu memperlihatkan dominasinya terhadap Nan Menzong, ketua perusahaan dagang Fei menggunakan kekuatan yang melampaui pemahaman banyak orang. Meski monster pelahap dewa, makhluk yang setia kepada Luo Xiu, belum mencapai tingkat Kaisar Dewa, ia telah mengembangkan kemampuan untuk menelan kekuatan di tingkat awal Kaisar Dewa. Makhluk ini, yang pernah menjadi peringkat pertama di antara binatang buas zaman bintang, memperlihatkan potensi luar biasa untuk tumbuh lebih kuat. Ketika Nan Menzong mencoba melawan balik, kekuatannya di tingkat Kaisar Dewa 6 tahap berhasil meloloskan diri dari kendali Luo Xiu. Namun, Luo Xiu dengan mudah menangani serangan balasan Nan Menzong.
Sebuah pedang perang tingkat menengah milik Kaisar Dewa pun terpental hanya dengan satu jentikan jarinya, retak seketika. Dalam sekejap, Luo Xiu menciptakan kombinasi formasi kunci hidup dan pembunuhan mati menggunakan kekuatan hukum kehidupan, kematian, dan ruang, memojokkan Nan Menzong hingga terluka parah. Meski Nan Menzong sudah hampir tidak berdaya, Luo Xiu memilih tidak langsung membunuhnya. Sebaliknya, ia menggunakan teknik rahasia pemurnian jiwa untuk menaklukkan Nan Menzong secara mental. Dalam bentrokan di dunia pikiran mereka, Nan Menzong yang sudah terluka tidak mampu menahan serangan Luo Xiu, membuatnya sepenuhnya tunduk. Tuan, Nan Menzong, dengan tubuh penuh luka, berlutut di depan Luo Xiu. Dengan jiwa dan kesadaran yang kini berada di bawah kendali Luo Xiu, ia telah menjadi budak setia yang tidak bisa melawan. Kejadian ini mengejutkan semua orang yang menyaksikannya di kota Feiyang. Pasukan besi Feiyang telah musnah, 3 tetua perusahaan dagang Feiyang telah tewas, dan Nan Menzong, seorang kaisar dewa 6 tahap, kini menjadi bawahan Luo Xiu. Adegan ini melampaui semua pemahaman mereka tentang kekuatan dan hierarki. Ini pasti sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuang Mingzun, bisik beberapa orang yang ketakutan. Mingzun, penguasa tertinggi alam Mingyang, adalah satu-satunya individu yang mereka anggap mungkin mampu mencapai tingkat seperti ini. Namun, kini mereka menyaksikan seorang pria misterius melampaui batas-batas kekuatan yang mereka pahami. Luo Xiu, di atas kapal perang emasnya, memandang dingin ke kota Feiyang. Bersama kelompoknya, termasuk Nan Menzong yang kini menjadi pengikut, ia meninggalkan kota itu dengan tujuan menuju lubang hitam kosmik. Nan Menzong, yang sudah sembuh sepenuhnya berkat kekuatan hukum kehidupan Ning Hanyu, dengan hormat menjelaskan, Tuan, lokasi lubang hitam kosmik berada jauh dari Mingyang Star. Kita dapat menggunakan stasiun teleportasi antar bintang untuk mencapainya. Dalam waktu singkat, Luo Xiu dan kelompoknya tiba di markas perusahaan dagang Feiyang, tempat stasiun teleportasi itu berada. Dengan hati penuh tekad, Luo Xiu merenungkan ironi kehidupannya. Dahulu ia terpaksa melarikan diri ke dunia bawah karena dikejar oleh para kaisar dewa di dunia atas, tetapi kini ia menjadi kekuatan dominan yang tak terbendung di dunia bawah. Hukum tertinggi dalam kosmos ini tetap sama, kekuatan adalah segalanya, dan yang kuat selalu berkuasa. Luo Xiu memahami kenyataan itu lebih dari siapapun, dan kini ia bersiap untuk menghadapi tantangan di sisi lain lubang hitam. Bersambung.